Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai isu menjadi perhatian masyarakat dan turut mewarnai ruang publik. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa perkembangan penting yang menjadi perhatian publik, mulai dari situasi dan stabilitas keamanan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan informasi yang utuh dan komprehensif kepada masyarakat mengenai berbagai perkembangan, serta langkah-langkah yang terus dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekan-rekan yang saya hormati, pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Sampai saat ini, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi yang mantap dan terkendali. Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat, bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dengan tetap mengikuti informasi dari sumber resmi. Pemerintah akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasiskan pada fakta. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting sekali bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Pada saat yang sama, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan hak tersebut secara damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dialog dan penyampaian aspirasi yang berlangsung secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan tetap harus menjaga kepentingan masyarakat luas. Kemerdekaan adalah milik kita bersama. Karena itu mari kita sambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia yang semakin maju. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tertib, dan menjaga Indonesia sebagai rumah kita bersama. Rekan-rekan yang saya hormati, sejak awal tahun, Indonesia menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan, ketidakpastian geopolitik, dan dinamika perdagangan internasional menuntut Indonesia, sebagaimana negara-negara lain, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan penuh kehati-hatian. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan kedua 2026, meningkat dari 5,12%
pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut alhamdulillah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester 1 2026 menjadi 5,45%, sekaligus menjadi pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada triwulan kedua, seluruh komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi mencatatkan pertumbuhan yang solid, yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang baik di tengah dinamika global. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% secara tahunan, mencerminkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh 6,87%, menunjukkan bahwa Indonesia tetap dipandang sebagai destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Bagi pemerintah, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik. Capaian tersebut mencerminkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi, memperkuat konsumsi domestik, serta menjaga iklim usaha berada pada jalur yang tepat. Sebagai contoh, dari sisi daya beli, pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak bersubsidi, meski harga energi global terus merangkak naik. Di sisi lain, berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP juga memberikan efek pengganda atau multiplier effect melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan barang dan jasa, serta kenaikan pendapatan masyarakat. Dari sisi investasi, pemerintah terus mendorong penanaman modal pada sektor hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga berkomitmen menuntaskan berbagai hambatan investasi melalui satuan tugas debottlenecking. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua juga berlangsung seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi semakin mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya solid secara angka, tetapi juga semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum tersebut pada semester kedua agar pertumbuhan ekonomi terus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu upayanya adalah akan melalui paket stimulus ekonomi semester 2 senilai 26,34 triliun rupiah yang mencakup bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat, insentif tarif transportasi selama libur sekolah, serta periode Natal dan Tahun Baru, serta program magang nasional dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja muda. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Dalam jangka panjang, pemerintah akan terus memperkuat momentum pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor produktif, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh langkah tersebut akan diiringi dengan kebijakan yang menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan para investor. Rekan-rekan yang saya hormati, layanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2026 mendapatkan respon positif dari sebagian besar jamaah. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau IKLHI yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS baru-baru ini. Tahun ini BPS menyempurnakan pengukuran. Jika sebelumnya Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia atau IKJHI berfokus pada pengukuran berada pada pengalaman jemaah di Arab Saudi, kini IKLHI juga melihat keseluruhan rangkaian layanan, mulai dari persiapan di dalam negeri
hingga kepulangan ke tanah air. Survei ini menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap layanan haji Indonesia yang mencapai 83,28, di mana sebagian besar jemaah haji memberikan apresiasi puas hingga sangat puas pada layanan petugas haji Indonesia. Sementara itu, apabila menggunakan metodologi lama atau IKJHI, tingkat kepuasan jemaah pada 2026 mengalami lompatan 2,99 poin dari 88,46 pada tahun 2025 menjadi 91,45 pada 2026. Lompatan ini tentu tidak boleh membuat terlena karena masih ada berbagai langkah transformasi yang perlu dilanjutkan. Hasil survei menunjukkan bahwa berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji mulai dirasakan manfaatnya oleh para jemaah. Yang lebih penting lagi, hasil ini memberikan keyakinan bahwa upaya menghadirkan pelayanan yang semakin baik telah berjalan ke arah yang benar. Ibadah haji tentu bukan sekedar perjalanan ke tanah suci. Di baliknya ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, sehat, dan khusyuk. Karena itu, kepuasan jemaah menjadi ukuran yang sangat penting dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Tahun ini juga menjadi momentum yang sangat berarti karena merupakan penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh. Hasil survei ini memberikan gambaran yang objektif mengenai berbagai layanan yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk terus melakukan penyempurnaan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur Kementerian Haji dan Umroh, para petugas haji, pemerintah Arab Saudi, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Capaian ini adalah hasil dari kolaborasi dan dedikasi banyak pihak yang sama-sama memiliki tujuan menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia. Survei BPS tahun ini juga menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Penilaian tidak lagi hanya melihat pengalaman jemaah di Arab Saudi, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian pelayanan sejak persiapan di dalam negeri hingga kepulangan ke tanah air. Dengan melibatkan 14.400 responden, hasil survei ini memberikan gambaran yang semakin komprehensif mengenai kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Sejumlah hasil juga menunjukkan capaian yang menggembirakan. Layanan di dalam negeri memperoleh tingkat kepuasan 83,85. Sementara untuk layanan di luar negeri, tingkat kepuasan juga menyentuh angka 82,71. Pelayanan di bandara menjadi tahapan dengan nilai kepuasan tertinggi, yaitu mencapai 84,76. Ini menunjukkan bahwa berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah telah memberikan dampak nyata di berbagai titik pelayanan. Namun demikian, pemerintah tidak akan berhenti pada capaian ini. Masukan dari para jemaah akan terus menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan layanan, termasuk pada penyelenggaraan di Arafah, Musdalifah, dan Mina, serta penguatan kesiapan kesehatan bagi calon jemaah sebelum keberangkatan. Hasil survei ini juga sejalan dengan arah transformasi penyelenggaraan haji, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penguatan pemanfaatan produk dan bahan konsumsi asal Indonesia dalam rantai pasok penyelenggaraan haji. Ke depan, pemerintah berkomitmen menjadikan hasil survei ini sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kami berharap hasil survei ini tidak berhenti sebagai angka, tetapi menjadi pijakan nyata untuk memperbaiki layanan. Karena bagi kami, setiap angka adalah masukan dari jemaah dan setiap masukan adalah dasar untuk menghadirkan pelayanan haji yang semakin baik. Demikian beberapa perkembangan yang dapat kami sampaikan, stabilitas keamanan yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan daya tahan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan haji menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi
perbaikan dan penguatan kebijakan agar setiap langkah yang diambil memberikan manfaat nyata dan menjaga kepercayaan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.